ibadah online ini dari awal sampai akhirnya. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi ya di ibadah online. Nah, adik-adik gimana? Adik-adik semua baik-baik aja kan? Sehat-sehat selalu kan? Yuk, kita mau mulai kebaktian kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Ayo anak-anak semua, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui. Dan kami bersyukur kalau pada hari ini kami dapat bersekolah minggu. Meskipun kami belum dapat bersekolah minggu di gereja, berkumpul bersama Lause dan teman-teman, kami mau tetap bersuka cita. Kami tetap semangat untuk memuji Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pimpin sekolah minggu kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah ini. Kami serahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita kan anak-anak Tuhan nih. Kita setiap orang punya talenta masing-masing. Nah, ada yang punya talenta melayani dengan memuji Tuhan, ada yang punya talenta melayani dengan mengiringi musik. Nah, ada juga yang punya talenta membawakan firman Tuhan. Tapi semua itu Tuhan beri buat kita untuk melayani Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan Kerja Buat Tuhan. Ya. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang
kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan. Saudara ikut Tuhan selalu manis, mana-mana, mana-mana Tuhan bangkit, mana-mana Tuhan bangkit, mana-mana Tuhan bangkit. Saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, anak-anak. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin tumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, apa kabar? Lause berharap kita semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Pada hari ini, di dalam ibadah online kita memiliki minggu yang khusus, yaitu yang kita sebut Minggu Misi. Nah, kita akan mendengarkan satu kisah bagaimana seorang melakukan misi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan luar biasa. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami punya Allah yang baik, memperhatikan, memperdulikan, menjaga kami setiap hari, menolong kami di dalam kelemahan kami, juga memimpin langkah kami, juga melindungi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, walaupun situasi saat ini belum membaik, tapi kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami dan keluarga kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur.
Amin. Nah, adik-adik Lause mau nanya, siapa yang pernah naik pesawat terbang? Oh, banyak ya. Dan waktu kita berada di atas, apa yang bisa kita lihat? Ternyata nggak ada apa-apa ya. Kita cuma lihat awan, langit, semuanya putih. Dan kita merasa kecil sekali kalau kita di atas. Ada perasaan takut gak ya? Ada juga ya. Dan kita juga merasa, aduh, ternyata langit itu begitu luas. Kita tidak bisa melihat ke depan, apa ya? Tidak tahu apa yang akan terjadi. Adik-adik Lause mau menceritakan sebuah kisah. Pada tanggal 12 Mei hari Selasa, dunia digoncangkan dengan kecelakaan pesawat Cessna K100 di Papua Irian Jaya, tepatnya di Danau Sentani. Pesawat Cessna itu dikemudikan oleh pilot wanita, seorang warga negara Amerika, dan dia baru berusia 40 tahun. 2 menit pada waktu dia mulai terbang, dia merasakan bahwa pesawatnya terdapat gangguan. Tetapi dia tidak bisa lagi memperbaikinya, dan akhirnya terjadilah kecelakaan itu dan pesawatnya jatuh di Danau Sentani. Setelah 2 jam, tim SAR mencoba untuk mencari puing-puing pesawat di Danau Sentani, dan akhirnya ditemukanlah di dalam pencarian itu puing-puing pesawat, dan akhirnya jenazah pilot pun berhasil ditemukan oleh tim SAR. Dan pilot itu bernama Joyce Chaisin Lim. Joyce pada waktu itu berangkat sendiri pergi untuk membawa kebutuhan pendidikan. Tujuannya adalah distrik Mamit, satu kota kecil di Kabupaten Tolikara. Dia juga membawa selain kebutuhan pendidikan, juga membawa alat rapid test. Satu alat untuk melakukan tes pada orang-orang yang terinfeksi virus corona. Dan alat itu sangat penting sekali mengingat saat ini kita di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia sedang menghadapi pandemi corona. Dan banyak orang, jikalau mereka dites, bisa diketahui apakah mereka terkena virus atau tidak. Dan juga dalam pesawat itu dibawa oleh Joyce adalah baju-baju alat perlindungan diri. Satu baju yang banyak dipakai oleh para medis untuk melindungi mereka dari virus corona, karena mereka adalah orang yang langsung merawat orang-orang yang terkena virus. Sehingga adik-adik, semua yang dibawa oleh Joyce pada hari itu sangat penting sekali untuk membantu penanganan virus corona yang sedang melanda di Papua. Dan banyak sekali pelayanannya selama ini adalah membantu kehidupan orang-orang di daerah pelosok di Papua, di pedalaman yang sulit sekali dijangkau dengan kendaraan mobil dan lain-lain. Sehingga dia betul-betul berperan penting di dalam pelayanan, dalam penerbangan MAF di Papua. Bagaimana kisahnya dia menjadi seorang pilot? Mari kita perhatikan. Pada waktu masa kecilnya, Joyce dan orang tua adalah imigran atau orang yang berasal dari Taiwan kemudian ke Amerika dan menjadi warga negara Amerika. Dia memiliki 2 saudara perempuan. Pada umur 8 tahun dan sejak kecil itu
dia sangat tertarik dengan komputer. Dia senang bermain komputer dan sangat ingin menjadi ahli komputer. Tetapi bukan itu saja. Dia juga senang sekali dengan pesawat dan dunia penerbangan. Jadi dia senang sekali melihat pesawat di langit ketika terbang. Sehingga pada suatu hari ada tetangganya seorang pilot membawa Joyce untuk ikut melihat satu acara penerbangan. Dan acara itu sangat hebat, luar biasa, karena ada banyak pesawat-pesawat dalam pertunjukan penerbangan itu. Berbagai macam model, berbagai macam bentuk, dan ada yang turun, ada yang naik, sedang melakukan demonstrasi. Adik-adik bisa bayangkan betapa Joyce yang kecil itu sangat senang melihat semuanya itu. Dan dia terus memimpikan kapan bisa mengemudikan pesawat. Akhirnya dia bertumbuh terus dan sekolah, serta di masa sekolah dan kuliahnya dia akhirnya mengambil jurusan komputer di satu universitas yang sangat terkenal di Amerika, Massachusetts Institute of Technology, dan akhirnya lulus menjadi sarjana sains dan menjadi spesialis komputer. Dan dia kemudian sempat bekerja dan berada pada posisi yang tinggi sebagai direktur teknis di satu perusahaan komersial. Joyce adalah orang yang pintar. Dia sangat berbakat, bertanggung jawab. Dan pada waktu dia masa kuliah itu dia juga melakukan latihan penerbangan. Dan tentu saja untuk mendapatkan sertifikat untuk latihan penerbangan itu dibutuhkan biaya yang sangat mahal. Sampai akhirnya dia berhasil memiliki sertifikat pilot pribadi. Sehingga dia bisa menjadi pilot untuk berbagai pesawat yang dia bisa kemudikan. Joyce menjadi seorang pilot yang handal, adik-adik. Nah, kemudian Joyce adalah seorang yang rajin beribadah. Dia rajin ke gereja. Dia rajin melayani Tuhan. Dan Joyce juga bisa main musik loh. Dia bisa main gitar. Sehingga dia sering mengiringi puji-pujian pada waktu ibadah. Nah, pada waktu itu dia merasakan panggilan Tuhan untuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, dan akhirnya selesai mendapatkan gelar Master Divinity. Akhirnya pada waktu dia studi itu dia mendapatkan atau membaca tentang adanya pelayanan melalui penerbangan, yaitu satu pelayanan yang disebut MAF atau MAF, Mission Aviation Fellowship. Melalui pelayanan penerbangan ini, dia tiba-tiba merasa, nah itu dia yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dia seorang pilot, dia rindu melayani Tuhan, membagikan Injil. Dia mau hidupnya dipakai oleh Tuhan. Sehingga dia merasakan panggilan yang begitu besar untuk menggabungkan semua kemampuannya itu di dalam pelayanannya. Akhirnya dia bergabung dengan pelayanan MAF ini pada tahun 2017. Pada waktu dia pergi ke Indonesia, tentu dia harus belajar bahasa Indonesia. Dia tinggal di kota Salatiga dan belajar 1 tahun kursus bahasa Indonesia. Nah, adik-adik,
pelayanan di Papua tidaklah mudah, karena Papua adalah satu pulau yang besar sekali dan terdiri dari banyak gunung-gunung yang tinggi dan lembah-lembah yang curam. Dan karena banyak sekali gunung-gunung yang tinggi, sehingga sangat sulit dan susah kota-kota atau desa-desa ditempuh. Tidak bisa semuanya dengan jalan darat atau dengan mobil. Tetapi cara yang mudah ditempuh adalah dengan pesawat terbang. Tetapi itu pesawat yang kecil supaya bisa sampai ke desa-desa di pegunungan-pegunungan atau di bawah kaki bukit. Dan landasan pesawatnya pun tidak sama seperti Soekarno-Hatta atau yang lain-lain di kota besar, tetapi landasannya kecil dan itu harus berhati-hati. Tetapi Joyce adalah seorang pilot yang handal. Dan pelayanan di MAF dikerjakan, tugasnya adalah sebagai pilot dan juga sebagai ahli komputer. Karena di Papua sangat sulit untuk mendapatkan internet dan komunikasi, untuk terhubung satu dengan yang lain juga sangat sulit. Dan peran Joyce sangat besar untuk hal itu. Dia pernah berkata demikian, pada saat yang sama saya sangat sukacita sebagai ahli komputer, juga sukacita menjadi pilot. Tetapi saya juga sukacita membagikan kasih Yesus dengan menolong orang lain untuk berubah, mengalami transformasi dari mereka yang lemah, putus asa, tidak berdaya, menjadi kuat. Dan akhirnya mereka pun bersukacita. Dan itulah yang dilakukan oleh Joyce. Adik-adik, kemudian Joyce dipercaya untuk mengemudikan pesawat secara sendirian. Jadi selama ini dia belajar dan akhirnya dia bisa karena sudah terlatih dengan medan yang berat, sulit di Papua. Sehingga pada waktu itu dia sangat bersukacita menjadi pilot misionaris dan bisa menerbangkan pesawat sendiri. Dia membawa banyak bantuan makanan, obat-obatan, peralatan sekolah, dan ada orang-orang yang sakit di mana di desa itu tidak ada dokter, tidak ada puskesmas, dan dia akan membawa orang sakit itu ke tempat-tempat atau kota yang lebih besar di mana orang tersebut bisa diobati. Betapa hebat Joyce melakukan tugasnya dan dia sukacita melakukan tugasnya. Sehingga bagi orang Papua, Joyce disebut adalah cahaya yang memantulkan Yesus. Hidupnya telah menjadi berkat bagi banyak orang. Joyce pernah berkata demikian, saya sangat mendapatkan keistimewaan melayani banyak gereja dan banyak misionaris di Papua yang tugasnya menjangkau desa-desa yang terisolasi, yang di pedalaman, sehingga masyarakatnya bisa mengalami perubahan. Kita tahu ada dari kisah-kisah banyak orang-orang Papua di pedalaman, bahkan masih ada yang tidak pakai baju karena mereka memang adatnya demikian. Tetapi dengan terbukanya banyak hal yang mereka bisa dibantu, para misionaris masuk ke desa mereka, mereka mengalami perubahan secara fisik dan juga mereka mengenal Tuhan. Joyce telah melakukan banyak pekerjaan Tuhan di Papua. Satu kali dia berkata, jika saya dipanggil Tuhan saat melakukan tugas ini, saya tidak menyesal
karena saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Dan itulah yang terjadi ya adik-adik pada Joyce ketika akhirnya tugas pelayanannya membawa bantuan, melayani jiwa-jiwa, dan pesawatnya akhirnya mengalami kecelakaan di Danau Sentani. Dia telah berpulang, tetapi dia tidak menyesal karena dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia telah memenuhi panggilannya menjadi seorang misionaris melayani jiwa-jiwa yang ada di Papua. Langsung membacakan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat 20, 21 dan 22. Ayat 20-nya berbunyi demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kita ulang ya adik-adik dan ikut bersama Lause membacakan firman Tuhan ini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah, ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22 kita baca lagi. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Adik-adik, sama seperti Paulus, di dalam hidupnya yang tidak mudah ketika dia menulis kitab Filipi ini, dia berada di penjara. Tidak enak kan ya berada di penjara? Penjaranya tidak seperti sekarang adik-adik. Penjaranya pada abad pertama itu sangat pengap, dirantai, tidak bebas, dan sangat menderita pastinya. Tetapi Paulus tetap punya semangat dan sukacita luar biasa melayani Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa hidupnya adalah Kristus. Dia ingin di dalam hidupnya Kristus itu nyata. Kristus itu dimuliakan. Dan dia mau apakah dia hidup, dia bekerja melayani Tuhan sehingga mempermuliakan Kristus, maupun ketika dia dipanggil Tuhan, dia tetap dapat membesarkan nama Tuhan. Dan itu peristiwa yang hampir terjadi sama persis dengan Joyce ya. Ketika dia menyelesaikan tugasnya dipanggil Tuhan, tetapi dengan setia, dengan taat telah menyelesaikan panggilannya. Dan ketika dia dipanggil Tuhan, dia sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidupnya telah dilakukannya. Dan bagi Joyce, hidupnya adalah Kristus. Dan ketika dia mati dipanggil Tuhan, dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Adik-adik, Lause mau tanya, seperti yang dilakukan oleh Joyce, apakah kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan? Nah, Lause mau adik-adik menjawab dan boleh angkat tangan. Lause akan mengulang kembali pertanyaan ini dan silakan angkat tangan ya kalau kita mau melakukannya. Apakah kita mau hidup kita
dipakai oleh Tuhan? Silakan angkat tangan bagi kita yang mau angkat tangan. Dan berkata, yes, iya Tuhan, saya mau hidup saya dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan adik-adik kekuatan, memberikan adik-adik kemampuan, memberikan sukacita di dalam melakukan tugas yang Tuhan berikan. Yang kedua, pertanyaan Lause adalah, apakah kita rindu menceritakan tentang Yesus yang telah menyelamatkan orang berdosa? Joyce orang Amerika. Dia datang jauh-jauh dari Amerika untuk menceritakan tentang Yesus yang telah menyelamatkan orang berdosa di Papua. Dia bahkan mau jauh dari Amerika yang sangat modern, kemudian masuk ke daerah pedalaman-pedalaman di Papua, yang mungkin banyak orang-orang yang sangat sederhana, yang sangat terbelakang, tapi dia rindu melihat mereka berubah, melihat terjadi kemajuan terhadap masyarakat Papua. Nah, adik-adik, apakah adik-adik rindu menceritakan tentang Yesus yang telah menyelamatkan orang Papua, menyelamatkan orang berdosa? Joyce adalah seorang tokoh yang luar biasa. Pada satu kali di dalam surat doa yang dikirim kepada para pendukungnya, dia berkata begini, ada hal-hal yang membuat saya berpikir tadinya itu tidak hal yang baik, tetapi sekarang itu menjadi hal yang sangat baik karena Tuhan membuat itu menjadi indah. Apakah yang dikatakannya itu? Pertama, dia adalah seorang imigran Asia yang tinggal di Amerika. Dia memiliki 95% teman-teman orang kulit putih. Dan teman-temannya mulai dari kecil di sekolah sampai dia besar, mereka tinggi-tinggi, mereka badannya, posturnya tinggi besar, dan dia sangat pendek, kecil dibanding mereka. Sehingga dari kecil dia merasa, aduh ini menjadi satu kekurangan dan dia tidak suka. Tetapi pada waktu dia dipanggil Tuhan ke Indonesia, dan ketika dia bertemu dengan orang-orang Indonesia, dia merasa, oh Tuhan sudah menyatakan lebih dahulu. Sehingga pada waktu dia bertemu dengan orang-orang Indonesia, dia merasa sama. Mereka sama tingginya dengan dirinya. Sehingga dia tidak merasa itu sesuatu yang mengganggu. Tetapi dia mudah menyesuaikan diri. Hal yang kedua, adik-adik, dalam suratnya itu dia berkata begini. Waktu dia umur 13 tahun, mereka tinggal di Colorado, tetapi kemudian harus pindah ke satu kota yang bernama Maryland. Di kota Maryland itu cuacanya panas, tidak seperti di Colorado. Dan pada waktu usianya 13 tahun itu dia merasa sangat jengkel. Dia tidak suka ikut orang tuanya pindah. Dia menjadi suka marah karena dia sering kali berkeringat. Bajunya sering basah dan apapun kegiatan yang dilakukan dia langsung berkeringat. Dan dia tidak tahan dengan cuaca panas seperti itu. Tetapi kemudian dia renungkan setelah dia di Indonesia. Dia merasa, oh ternyata Tuhan sudah mendidik dia. Kenapa mereka harus pindah ke satu kota yang panas. Dan saat itu Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk datang ke Indonesia yang memang bercuaca panas. Dan pada waktu
sekaranglah dia mengerti bahwa Tuhan mempersiapkan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Seperti apa yang dikatakan Roma 8 ayat 28. Apa yang Tuhan kerjakan yang mungkin kita tidak tahu tapi indah pada waktunya. Mungkin kita dulu tidak suka, sekarang kita mengerti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Dan Joycelyn sudah menjadi berkat bagi banyak masyarakat Papua. Di satu lapangan tempat pesawat Joycelyn seharusnya mendarat, penduduk desa Mamit itu menaruh bunga dan tulisan yang berbunyi, "Sampai bertemu lagi." Nah, adik-adik, Joyce sudah bersama dengan Bapa di surga. Dan dia menikmati kebahagiaan karena dia sudah menyelesaikan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab. Dia sudah menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupannya. Keahliannya sebagai ahli komputer, sebagai pilot telah dipersembahkannya untuk Tuhan. Nah, apakah adik-adik mau melayani Tuhan? Tuhan memberikan karunia, talenta, kepintaran, kemampuan untuk kita dipakai oleh Tuhan, bukan untuk kita nikmati sendiri. Mari kita melatih diri kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita boleh sungguh-sungguh hidup untuk menjadi berkat sukacita bagi setiap orang yang kita temukan. Karena kita mau bukan hanya membagi hidup kita, tetapi juga memberitakan kabar baik tentang Yesus Juru Selamat kita. Hey friends, it's Joycelyn here. I've been living in the city of Salatiga for about 6 months now to learn the Indonesian language. I thought it would be fun to show you a little bit of what my life looks like here. Selalu berbicara tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia sering sekali bertanya kepada saya, bagaimana caranya untuk bercerita kepada orang lain, bagaimana caranya menyatakan Tuhan Yesus kepada orang yang lain di Indonesia. Dia selalu berkata seperti itu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Kami keluarga Jono di Salatiga ikut berduka. Joyce pernah bercerita kepada kami bahwa dia menikmati pekerjaannya. Dia bangga menjadi seorang pilot. Di mata kami, Joyce memiliki jiwa yang sosial yang tinggi. Dia selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Selamat jalan, Joyce. This road will be hard, but we win in the end. Simply because of Jesus in us, it's not if, but when. So take joy in the journey, even when it feels
Let's get it on. This is the Helic Valley. From high above, it can appear like a tropical paradise, with lush vegetation and a beautiful river running through the middle of the valley. But for its inhabitants, known as the Yali tribe, I'm privileged to be serving the many churches and missionaries in Papua who continue to reach out to isolated villages so that people can be both physically and spiritually transformed. Adik-adik, sekarang kita menghafal ayat Alkitab. Hari ini ayat hafalan diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 15b. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sekali lagi, kitab Roma pasal 10 ayat 15b. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sudah bisa? Yuk kita ulangi sekali lagi. Kitab Roma pasal 10 ayat 15b. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sekarang adik-adik sendiri. Ya, bagus. Mari kita menutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau sudah memanggil Joyce Lynn menjadi seorang pilot, seorang ahli IT untuk mempersembahkan dirinya bagi pekerjaan Tuhan di Papua. Dia menyerahkan apa yang paling baik dari hidupnya untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang dan masyarakat di Papua. Kami mau bersyukur Tuhan, bahkan seperti yang Paulus katakan bahwa hidup kami ini adalah untuk mempermuliakan Kristus. Dan ketika kami berada dalam dunia, kami mau bekerja untuk memberi buah, yaitu melayani Tuhan, memberitakan Injil, menggunakan semua apa yang ada pada kami, karunia dan talenta kami untuk Tuhan. Tuhan berkati kami yang sudah mengambil keputusan mau melayani Tuhan, mau mengabarkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus kuatkan, teguhkan kami. Sampai kami nanti besar, kami sungguh-sungguh hidup untuk mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang Leon mau bawa tolong supaya kami setia dengan nyenyak, dan juga tolong supaya Tuhan bisa menyertai para tenaga medis, supaya para tenaga medis bisa sehat selalu dan juga bisa menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona, dan juga
orang-orang yang terkena virus corona juga bisa disembuhkan. Ini minta tolong supaya keluarga Leon bisa sehat selalu. Tuhan bisa lindungi, Tuhan berkati, dalam nama Tuhan Yesus dalam doa. Tidak terkena corona. Tuhan Yesus berkati juga untuk gereja hamba Tuhan dan jemaat supaya mereka bisa mengerjakan panggilan Tuhan. Tuhan berkati juga untuk keluarga-keluarga supaya mereka bisa mengasihi, dan berkati juga orang tua supaya mereka bisa bekerja dan mendapatkan uang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya. Kita mau bikin aktivitas. Kita mau buat pesawat dari origami ya. Kita siapin origami. Adik-adik punya ukuran berapa aja bisa kita pakai. Udah siap? Kita mulai ya. Kita mau lipat origaminya jadi 2. Setelah lipat jadi 2, kita lipat yang bagian atas tengah ke tengah ya, ke garis lurus tengah ini. Dua-duanya ya adik-adik. Nah, begini. Kalau sudah, dari yang ujung ini kita lipat ke bawah ke ujung yang warna biru ini, yang di tengah ya. Nih, sudah. Nah, kalau sudah, kita lipat yang sisi ini, yang di sebelah kanan warna biru pendek ini ya, kita lipat ke tengah. Ya. Ya, nih, jadi ini dari ujung ya, dari ujung ke tengah, yang atas. Begitu juga yang satu lagi, kita tekuk juga ke tengah. Oke. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Kalau sudah, kita balik, kita tekuk ya, tekuk dari ini ya, tekuk ke keluar nih, seperti ini. Kita tekuk, kita tekan ya yang bagian tengah ya, kita tekan yang bagian tengah. Kalau sudah, dari ujung sini ke atas, kita tekuk ke bawah. Oke, nih. Dari begini kita tekuk ke bawah. Yang warna kuning nggak kelihatan. Begitu juga dengan yang sebaliknya ya. Sebaliknya sama. Nah, sudah deh jadi pesawat terbangnya. Adik-adik bisa terbangin dari atas ke bawah, atau waktu adik-adik berdiri juga bisa kita terbangin. Oke, udah jadi ya. Nah, pesawat ini adik-adik bisa bikin lagi seberapa banyak adik-adik mau. Ini loh, ada beberapa. Oke, ya. Sampai di sini aja. Kita ketemu di aktivitas selanjutnya. Bye bye.